hasil rapat hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata selama 1 tahun ke depan. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras dan pengabdian kepada Ibu selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Haji Kurniawati atas sambutan, arahan, motivasi, dan doa yang telah disampaikan. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua dalam mengemban amanah sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Sebelum beralih ke acara selanjutnya, Bapak Ibu dimohon untuk menempati kursi depan yang masih kosong, jadi agar terlihat lebih rapi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu dimohon untuk menempati kursi yang masih kosong di bagian tengah untuk terisi biar lebih rapi. Selanjutnya, sambutan dari pengawas Yayasan Pendidikan Aplikasi kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Nugroho MM dipersilakan. Terima kasih. Menambah di awal pekan, padi dipanen bersama-sama. Selamat pagi saya ucapkan, salam hormat untuk hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Pembina Yayasan, Ibu Dr. Hajah Kurniawati MPD, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Satria Boywi Saputra, Pak ini sebagai konsultan film ya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Kepala Sekolah TK, yaitu Ibu Prima Sajita Setiawati MSI, luar biasa, terima kasih Ibu Brio, semangat luar biasa. Kepala Sekolah SD, Ibu Neng Meliana SPDM, luar biasa, terima kasih Ibu Neng Meliana. Kepala Sekolah SMP Pak Yusmanto, luar biasa, kemarin korban di Ponpes, luar biasa, semangat membangunnya. Kepala Sekolah SMK Bapak Muhammad Darmawan SPD, terima kasih. Untuk pertemuan rapat kerja ini yaitu saya akan menyampaikan sekilas saja. Nanti tadi sudah disampaikan Ibu Pembina Yayasan terkait dengan apa berbagai segala macam. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan apa sih keinginan yang kami harapkan terkait dengan rapat kerja sekolah laboratorium Jakarta. Lanjut. Baik,
Jadi dalam rapat kerja ini yang kami dari pengawas ini menyampaikan arah strategis yang kita inginkan adalah pertama adalah kita harus membangun sekolah yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Oke. Saya tidak membahas tentang, tapi ini tujuan daripada rakor. Yang pertama, kita harus punya arah kebijakan. Jadi dengan rakor ini kita bisa menetapkan arah dan kebijakan sekolah. Sehingga apa? Dalam perjalanan nanti itu kita terarah, ada acuan, ada jalurnya. Kedua yaitu harus menyusun program prioritas yang terukur. Jadi jangan, artinya apa? Program yang kita susun harus terukur. Artinya terukur apa? Mampu kita laksanakan. Jangan sampai kita membuatnya 10 yang berjalan 2. Artinya sebenarnya lebih bagus 2, tapi prioritas terukur bisa kita laksanakan. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan. Artinya kualitas pembelajaran terkait dengan metode, sistem atau layanan. Jadi bagaimana kita layanan terkait dengan sarpras segala macamnya, apabila di sini dan bagus untuk terkait dengan layanan pendidikan. Dan yang paling penting adalah kita memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sekolah, baik TK, SD, SMP, SMK, petugas pendidik, dan petugas yang lain. Kita harus memperkuat kolaborasi. Artinya apa? Dengan kita saling memperkuat kolaborasi, disitulah kita mempunyai kekuatan yang besar atau kekuatan yang luar biasa. Ini arah strategis yang kami inginkan dari pengawas. Lanjut. Tantangan dan peluang pendidikan masa depan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa kita tinggalkan. Mau dimanapun, mau kapanpun, pendidikan merupakan suatu media yang paling penting atau paling dibutuhkan oleh setiap orang, baik yang istilahnya formal maupun yang non formal. Nah, dengan tantangan dan peluang pendidikan masa depan, maka kita harus beradaptasi dengan perubahan, berinovasi untuk memajukan untuk kemajuan pendidikan. Ya alhamdulillah untuk laboratorium sudah beradaptasi dengan perubahan dan berinovasi untuk kemajuan, yaitu dengan adanya bekerja dengan Pak ini. Nah, ini merupakan suatu terobosan perubahan yang luar biasa menurut saya. Kita kasih terus untuk ketua yayasan kita luar biasa, Pak Eka. Terima kasih. Terus selanjutnya adalah tantangan utama. Tantangan utamanya apa? Adanya perkembangan artificial intelligence. Hari ini hampir di kita semua, kita itu menggunakan artificial intelligence. Kebanyakan hari ini seperti ini. Hampir tidak ada yang di sini yang tidak megang HP. Ya, dia pegang HP nggak? Oh enggak ya, kalau ditaruh. Nah, ya. Artinya apa? Kita sangat tergantung dengan artificial intelligence. Hampir semua hal kita bisa menggunakan media tersebut untuk keperluan kita. Nah, disinilah kita perlu tantangan yang utama dalam sekolah kita. Yang kedua, transformasi digital dalam pembelajaran. Karena transformasi digital yang luar biasa, maka kita dalam pembelajaran bisa jadi juga bisa berubah, atau kita bisa menggunakan
teknologi digital dalam pembelajaran. Kenapa? Hampir tidak ada media atau kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak menggunakan digital. Sampai mau bayar pun kita sudah jarang menggunakan uang cash. Kita pakai apa? Yang paling gampang pakai kiris. Banyak kan nggak bawa uang, banyak kan bawa HP, ternyata bisa buat bayar. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi teknologi digital itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Berikutnya yang ketiga yaitu tuntutan kompetensi pada abad 21. Tuntutan kompetensi abad 21 itu akan berbeda dengan abad 20. 20 kita masih manual, masih bisa. Abad 21 nggak mungkin. Makin ke depan makin canggih lagi. Kenapa? Karena perkembangan teknologi yang makin ke depan. Kenapa kita gunakan? Karena teknologi pertama nyaman, lebih murah, lebih mudah. Kita lebih enak menggunakan. Sehingga apa? Teknologi itu mau nggak mau harus kita gunakan terus. Maka disinilah tantangan utama dalam pendidikan yaitu tuntutan kompetensi abad ke-21. Artinya apa? Guru dan staf pendidik lainnya mau nggak mau harus dilatih terkait dengan teknologi digital. Keempat yaitu tantangan pendidikan masa depan yaitu persaingan pendidikan yang semakin global. Kemarin Pak ini saya ketemu pengelola sekolah Gilbert yang di Duren Sawit pas pelatihan di Lemanas kemarin. Ternyata itu sekolah franchise juga, seperti itu gitu. Jadi bukan punya masing-masing, bahkan sampai seperti itu sekolah gitu. Jadi persaingan global ini menjadi tantangan yang harus kita pertimbangkan juga gitu. Kenapa? Sampai sekolah-sekolah pun ternyata sudah ada franchise-nya seperti itu. Gilbert ya Pak ini ya, seperti itu. Nah, inilah tantangan yang menurut saya itu harus menjadi pemikiran kita. Terus yang untuk respon strategis, oke, ini saya sekilas. Jadi bagaimana kita menghadapi itu? Maka kita harus melakukan penguatan literasi digital. Kedua, kita harus inovasi dalam pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang ketiga yaitu pengembangan karakter dan budaya sekolah. Nah, pengembangan karakter dan budaya sekolah ini menjadi suatu hal yang sangat penting menurut saya. Kenapa? Pengembangan karakter dan budaya sekolah. Karena apa? Suatu sekolah itu dinilai oleh orang lain itu biasanya berdasarkan dari budaya sekolah. Nah, budaya sekolah ini apa sih sebenarnya kan gitu? Budaya sekolah itu yaitu bagaimana suatu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari di dalam satu sekolah kita atau di sekolah laboratorium ini. Pelajaran yang bagus, perilaku yang bagus, penyampaian pembelajaran yang bagus itu merupakan suatu budaya. Budaya itu seperti itu ya, sesuatu hal apapun yang kita laksanakan di dalam satu sekolah itulah yang akan menjadi namanya budaya sekolah. Baik enggak bagus ataupun tidaknya ya tergantung budaya kita, bagaimana kita melakukan suatu tindakan kegiatan ini sekolah. Dan yang keempat yaitu peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kenapa ini penting? Kompetensi guru karena apa? Murid dengan kompetensi guru yang kompeten maka disinilah menjadi tulang punggung atau terkait dengan kemajuan daripada suatu sekolah tersebut. Peningkatan kompetensi itu bagaimana? Ya dengan pelatihan-pelatihan atau ikutin seminar-seminar. Disitulah kita bisa menjadi untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Lanjut. Komitmen bersama menuju sekolah berkualitas. Bagaimana kita bisa berkomitmen untuk menuju sekolah yang berkualitas? Pertama kita harus kolaborasi, harus profesionalisme dan harus berintegritas. Kuncinya adalah yang pertama
Sinergi seluruh warga sekolah, artinya setiap orang, setiap yang ada di dalam sekolah ini mau siapapun, maka kita harus bersinergi. Apa? Untuk memperkokoh atau memperkuat sekolah. Berikutnya yang kedua adalah profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, baik di bidang keadministrasian, di pengajaran, atau di tenaga pendidik, maka kita harus profesional. Yang ketiga, ini yang penting tadi sampaikan Ibu Pembina Yayasan, integritas dan akuntabilitas kerja. Kita ada keterbukaan dalam hal situ, kita harus berintegritas dan akuntabilitas. Yang keempat, kunci keberhasilan salah satunya yaitu budaya kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan. Artinya apa? Budaya kolaborasi membangun dari TK, SD, SMP, SMK atau guru mata pelajaran. Selanjutnya kita evaluasi dalam rapat kerja ini untuk apa? Untuk melakukan perbaikan yang bisa berkelanjutan. Artinya dengan evaluasi setelah kolaborasi tadi, maka kita melakukan evaluasi untuk apa? Untuk perbaikan yang berkelanjutan. Harapannya apa? Nah, setelah kita melakukan rapat kerja ini tahun 2026-2027 pertama, kita harus mempunyai program kerja yang realistis dan berdampak. Yang paling penting adalah berdampaknya ini. Artinya apa? Ketika kita laksanakan itu ada hasilnya. Nah, itu maksudnya adalah program kerja yang realistis dan berdampak. Yang kedua yaitu peningkatan mutu akademik dan non akademik. Akademik tentunya terkait dengan nilai ya, utamanya nilai siswa segala macam. Non akademik bisa jadi terkait dengan prestasi siswa, terkait dengan keterampilan atau keahlian. Misalkan lomba-lomba apa segala macam. Kemarin saya lihat di lab ini kayaknya lomba-lombanya bagus-bagus ya. Nah, itulah merupakan suatu peningkatan akademik dan non akademik. Berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan kita Bapak Dr. Satria, yaitu lulusan yang berkarakter. Setidaknya di sini mempunyai karakter keaprilismaan itu. Kedua yaitu harus kreatif, inovatif dan berdaya saing global. Yang menjadi kunci berikutnya adalah, ini yang paling penting menurut saya, yaitu terwujudnya sekolah yang menjadi rujukan. Bagaimana sekolah kita menjadi rujukan dalam kualitas pendidikan. Inilah harapan dengan raker yang kita laksanakan ini, kita mempunyai terwujudnya sekolah yang menjadi rujukan dalam kualitas pendidikan. Selanjutnya, bersama kita bergerak, bersama kita berkarya. Bersama mewujudkan sekolah laboratorium Jakarta yang unggul dan berdaya saing global. Membeli kain di pasar baru, kain di tenun berwarna biru. Mari jalin kerjasama yang padu demi raker melahirkan program yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Nugroho MM telah memberikan arahan. Insya Allah itu akan menambah wawasan kita khususnya dalam dunia kependidikan. Setelah ini kita akan secara simbolik penyerahan buku karya Bapak Joko, tapi sebelumnya akan ada penyampaian dari Ibu Dr. Anda Jakoni. Dipersilakan. Bapak Ibu, tadi ada yang lupa, malum ya. Ini udah ada di sini nih, tapi belum kepukul ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum Pak Joko menyerahkan buku,
eh, Bapak Ibu sekalian, bahwa yayasan sangat bangga kepada Bapak dan Ibu, terutama yang kemarin menerima tentang siswa baru, bahwa program yang dibuat untuk penerimaan siswa baru adalah program yang dibuat oleh anak-anak kita, oleh siswa dari SMK Laboratorium Jakarta kelas 12. Itu membanggakan untuk kita semua, yang bernama Aufa kalau salah ya, Aufa. Itu di sekolah lain belum ada tuh yang punya itu, karena kemarin Bu Hiji selaku kasih SMK bahwa beliau menyampaikan baru sekolah SMK Laboratorium yang menggunakan penerimaan siswa baru itu menggunakan program yang langsung itu ya, langsung ngeling gitu, langsung sudah terpisah jurusannya, kemudian sudah mulai rankingnya pun juga sudah ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih semuanya. Saya lagi ini membanggakan buat kami semua, bahkan dari beberapa sekolah itu suruh belajar ke sini. Nah, kepada Pak Momon katanya itu tolong diajarin sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih ya Pak Momon dan tim semuanya. Berhasil, alhamdulillah. Jadi kita sangat bersyukur bahwa jadi tertib satu persatu, walaupun awal ada trouble sedikit nggak masalah, yang penting semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko bahwa kita kita buka dulu ya Bu ya, kita buka dulu acara kita, walaupun Pak Joko sudah menyampaikan kata sambutannya dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Sebentar. Ya. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Sekolah Laboratorium Jakarta pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, serta membawa keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pembina Yayasan kita. Selanjutnya ada penyerahan buku karya Bapak Dr. Insinyur Joko Nugroho yang akan menjadi literasi kita dalam dunia pendidikan khususnya. Mohon berkenan kepada Ibu Pembina, Bapak Ketua, kemudian Bapak Helmi Wahyudi dan para pimpinan unit untuk berkenan maju ke depan untuk menerima buku dari beliau langsung dari penulisnya. Insya Allah buku dengan berjudul Aksara Bermakna ini menjadi literasi benteng ketahanan budaya bangsa, menjadi literasi digital untuk para guru, tenaga pendidik khususnya di dunia pendidikan.
Terima kasih kembali diucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Nugroho atas sumbangsi literasi buku yang akan bermanfaat untuk kita semuanya dengan judul buku Aksara Bermakna, Literasi sebagai Benteng Ketahanan Budaya Bangsa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk ke selanjutnya, ada sesi pemaparan materi oleh Ketua Yayasan kita, Bapak Dr. Satria Gaibi Saputra SAP MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidan 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa ba'd. Teman-teman yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, selaku pembina Yayasan Pendidikan Akrilesma, Ibu Dr. Anda Hajah Koni Kurniawati MPD. Kemudian hadir juga Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Akrilesma, Bapak Dr. Joko Nugroho STMM. Kemudian konsultan bilingual kami yang sekarang merangkap ya hampir semua rapor nih, Pak Helmi sekarang yang mengerjakan, yang nanti kita juga akan sosialisasikan, Bapak Helmi Wahyudin MPD. Lalu para pimpinan Kepala Sekolah TK Laboratorium Jakarta, Ibu Prima Sagita Setiawati BSC MSI. Lalu Kepala Sekolah SD Laboratorium Jakarta, Ibu Neng Meliana SPDMM. Kepala Sekolah SMP Laboratorium Jakarta, Bapak Yusmanto SS. Dan juga Kepala Sekolah SMK Laboratorium Jakarta, Bapak Momon Darmawan SPDGR. Serta tentunya Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, yang tentunya amat sangat saya banggakan dan juga saya cintai. Para tenaga kependidikan dan juga tentunya karyawan-karyawan Sekolah Laboratorium Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, seperti biasa kita selalu membuat raker 2 kali setahun ya, untuk menyatukan visi, menyatukan misi, mencapai tujuan kita menuju Sekolah Laboratorium Jakarta yang gemilang. Nah, sesuai juga dengan visi kita. Ada yang tahu gak visi kita, masih ingat gak? Menjadi lembaga pendidikan yang reliabel dan terpercaya dan juga unggul di DKI Jakarta, yang memiliki 18 sikap terpuji dan juga karya yang bernilai budaya. Nah, tadi Pak Joko, Bu Koni sudah menyampaikan ya, persaingan global makin tinggi, 21st of century skills dipentingkan, dibutuhkan untuk kita bisa mengantarkan anak-anak kita menuju pintu kesuksesan. Nah, misinya apa? Misinya kalau Bapak dan Ibu ingat, kita harus melakukan pembinaan terhadap SDM. Nah, ini salah satunya nih caranya pembinaan. Ini ada beberapa narasumber nanti dan tentunya besok akan dilanjutkan dengan narasumber-narasumber lain sebagai bekal Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga membuat sinergi antara yayasan, yaitu penyelenggara pendidikan, dan juga unit selaku pelaksana pendidikan. Nah, Pak Joko tadi menyampaikan hal-hal yang sifatnya prinsip dan juga nilai. Tinggal Bapak dan Ibu sekalian menerjemahkannya ke dalam kegiatan teknis. Contoh misalnya berdaya saing global. Oh, bikin apa nih? Bilingual. Ya udah, bikin SOP-nya. Jadi kalau sudah di level pimpinan seperti saya, Pak Joko atau Pak Helmi, Ibu pembina, kasihnya nilai aja. Saya maunya bikin anak kita memiliki 18 sikap terpuji. Turunannya apa? Ya udah, bikin kegiatan harian yang oke. Tanamkan sifat-sifat jujur, disiplin. Pelaksanaannya seperti apa? Bikin rubrik penilaiannya. Nah, tujuannya itu raker ini. Saya menyampaikan arah seperti biasa untuk Bapak dan Ibu terjemahkan ke dalam kegiatan harian. Jadi saya ingin membuat diri saya itu semakin gak berguna kalau datang ke sini. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau saya datang semua SOP udah selesai aja. Saya nggak usah lagi ngurusin ngisi rapor sehati begini, ngisi rapor akrilesma begini, bikin program bilingual begini.
didiktein satu persatu apa yang saya mau supaya Bapak dan Ibu bisa lakuin. Nah, jadi apa yang saya pengenin nilainya Bapak dan Ibu terjemahkan ke dalam kegiatan hariannya gitu. Saya apresiasi ya terhadap SMK Laboratorium Jakarta, boleh tepuk tangan. Kita sosialisasi, kemudian saya sampaikan arah dari saya, kemudian SMK bilang, ini nggak bisa Pak kalau begini, kalau ada wawancara lama, pakainya TKA aja, nanti keluar tuh nilai-nilainya, ranking-rankingnya, nanti kita bikin nih, yang di sono ngisi link barcode untuk nanti di Google ulasan, yang petugas kita ngetik apa aja nih yang dibutuhkan nilai-nilainya, dan itu sangat baik. Jadi maunya saya disamain dengan realita lapangan yang bisa. Saya juga mau dikritik, Bapak dan Ibu juga mau mikir, jadi ketemu di tengah. Jadi komprominya dapat. Nah, yang itu yang saya pengenin di Sekolah Laboratorium Jakarta. Saya punya arah nih, Pak Dimas, saya mau bikin nih program untuk nanti input penilaian Akperlesma. Oh, nggak bisa Pak, bisanya begini, begini, begini. Oh ya udah, saya maunya gimana, lapangan bisanya gimana. Jadi ya udah disatuin jadi satu. Nah, nanti saya akan menyampaikan arah-arah yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa terjemahkan. Saya maunya begini. Ya udah, di lapangan bisanya gimana? Saya juga mengerti semua itu nggak hitam putih ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada abu-abunya. Kadang kita pengennya begini terlalu idealis, nggak jalan. Mendingan ya udah ketemu di tengah aja, komprominya di mana gitu. Jadi hari ini saya akan menyampaikan perihal kurang lebih kegiatannya itu semua ya. Arah-arah yang mungkin program-program yang harusnya kita lakukan di tahun ajaran ini. Saya izin berdiri dulu ya. Oke, mana materi saya ini, Mai? Nah, Oke, kita masuk dulu ke membangun sekolah untuk 5 tahun ke depan. Kita harus berpikir sebagai investor. Kalau Bapak dan Ibu punya uang, gimana sih buat memajukan ke pendidikan? Saya pernah ngomong kan waktu itu, saya udah siap nih bakar uang untuk SD Laboratorium Jakarta. Itu maksudnya apa sih? Kalau dalam literasi atau dalam jurnal atau dalam keilmuan. Jadi sekolah yang hebat bukan dibangun dengan pengeluaran besar, tetapi dengan investasi yang tepat. Jadi nggak ada istilahnya boros. Sesuatu yang mahal, kalau sesuai value-nya belum tentu dia membuang uang atau berboros-borosan gitu. Next. Oke, filosofi Akperlesma, berani bakar uang. Saya kan bilang waktu wisuda, saya mau bakar uang buat SD Laboratorium Jakarta. Bukan berarti menghamburkan uang tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas. Tetapi berarti berani mengeluarkan biaya untuk investasi yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Karena apa? Setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dampak dan manfaatnya. Next. Oke, coba nih, mana ada mic satu lagi nggak pada Pak Dwi? Baca dulu Ustadz Faisal, baca Capex. Capex itu apa? Coba baca dulu. Ayo baca Ustadz. Kelihatan nggak? Seret suaranya nggak apa-apa. Seksi-seksi dikit. Capex itu apa? Capital expenditure. Oke, expenditure ya. Ayo lanjut, baca apa lagi tuh? Investasi menjadi aset jangka panjang. Contoh gedung baru, laboratorium, smart TV, alat musik, kendaraan operasional. Oke ya, sampai situ aja. Tepuk tangan buat Ustadz Faisal ya. Oke, maksudnya apa? Capex atau capital expenditure. Jadi investasi menjadi aset. Bentuknya itu fisik, jangka panjang. Contoh gedung baru. Kemarin kita kekurangan kelas nih, dapat komplain dari murid-murid SMP. Ya udah, kita mesti hitung capexnya. Misalnya kita mau bangun 2M, gedung 2M, 2 miliar gitu ya. Kita berbicara sebagai investor atau pengusaha. Ya udah, ada gak? Nanti kita belajar kapan sih payback atau balik modal. Biasanya kalau di dalam literasi itu 3-5 tahun. Jadi bisnis itu sehat, 5 tahun balik, paybacknya itu udah pasti sehat. Kalau dalam setahun SMK bisa 400 juta, saya baru berani bangun gedung 2 miliar. Paham sampai sini? Nah gitu ya. Jadi sesuatu yang dikeluarkan jadi aset jangka panjang harus bisa menambah nilai sekolah, hitung kapan balik modal, dan dipakai bertahun-tahun. Ada namanya OPEX. Coba Bu Leoni baca OPEX apa nih? Bu Leoni, ini masalah duit nih Bu Leoni. OPEX. OPEX, operational expenditure. Investasi menjadi aset jangka panjang. Contoh gaji guru, guru bilingual, konsultan, pelatihan guru, promosi dan kegiatan siswa.
Dibayar terus-menerus, dievaluasi efektivitasnya, tidak selalu jadi aset. Oke, tepuk tangan buat Bu Leoni ya. Maksudnya apa coba Bu Leoni sebelum dikasih tepuk tangan? Coba maksudnya apa nih? OPEX. Maksudnya yang setahu Bu Leoni dari bacaan ini apa deh? Biaya operasional. Biaya operasional, biasa pakai payroll gitulah ya, yang sebenarnya nggak selalu jadi aset, tapi jadi nilai jariah di kita juga, dan juga untuk kemaslahatan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini harus dihitung gitu. Jadi maksud saya bakar uang, capital expenditure kalau mau bikin fisik, dan juga operational expenditure harus ditalangin dulu. Gaji guru tetap, nanti nambah Miss Anjani, nambah Pak Helmi. Konsultan tetap harus digajikan ya, dibayar terus menerus, dievaluasi efektivitasnya, dan juga nggak selalu jadi aset. Ya udah jadi nilai jariah, dan juga nilai kemanusiaan kami terhadap keluarga Bapak dan Ibu, istri, anak di rumah gitu ya. Sampai sini paham ya? Next. Oke, semua investasi itu harus ditanya, bukan berapa biayanya. Kemarin Pak Momon kasih saya bill 100 sekian juta buat beli kursi. Itu nggak penting, tapi apa manfaatnya? Kapan investasi ini kembali? Tambah gedung sama dengan investasi. Nah, SMK gratis, pertanyaan investasi yang harus dijawab. Jadi berapa lama nih? Kita udah hitung, oh berarti secara capital expenditure, yaitu fisik aset itu, baliknya kita udah hitung. Oh kalau nanti di angkatan ketiga udah sekitar 500-an siswa, oh baliknya segini gitu. Nah itu harus kita talangin dulu, supaya bisa berlangsung keberlanjutannya. Nah, maka kemarin waktu saya dikasih nih bill ratusan juta untuk beli kursi, langkah pertama, apakah tambahan ruang kelas yang akan menghasilkan tambahan siswa? Udah pasti kalau SMK. Langkah dua, berapa lama sampai biayanya pembangunan kembali atau payback? Dan juga langkah ketiga, target ideal payback kalau dari literasi 3-5 tahun. Makanya 3-5 tahun ini yayasan ya udah harus terus menalangi ini sampai nanti paybacknya udah mencapai kebutuhan yang kita mau. Belum selesai SMK aja 3-5 tahun kita udah buka lagi bilingual. Jadi bisa dibayangin nih beban yayasan sampai di mana. Dan ini untuk memajukan sekolah pendidikan sekolah Batu Jakarta menjadi hal yang baik. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Maksudnya kita bakar uang, kita udah hitung capex-nya segini buat beli kursi, buat bikin kelas, opex-nya segini, sekian ratus juta untuk menggaji Bapak dan Ibu sekalian. Next. Oke, program bilingual itu yang dibayar. Jadi yang sifatnya bukan fisik, yang tadi Bu Leoni bilang adalah OPEX, operational expenditure. Contoh guru bilingual, sekarang udah mulai Miss Anjani masuk. Ada gak Miss Anjani hari ini? Hadir ya. Kemudian konsultan program, ada Pak Helmi. Pelatihan guru tiap Rabu kita melakukan pelatihan terhadap guru SD. Modul dan materi kita udah pesen. Buku untuk matematika bahasa Inggris, buku untuk IPA bahasa Inggris, buku untuk yang lain-lainnya yang bahasa Indonesia tetap bahasa Indonesia. Nah, cara menilai OPEX bukan dinilai bulan depan, jadi dievaluasi 5 tahun. Nanti saya lihat nih, Bu Prima sebagai PLH, Pak Helmi 5 tahun seperti apa. Program ini membuat sekolah lebih diminati nggak oleh masyarakat. OPEX yang baik adalah yang terus dievaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan sekolah jangka panjang. Jadi biarkan dulu mereka bertumbuh, punya cara untuk berkembang. Ya udah, nanti kita lihat 5 tahun lagi. Kalau enggak mungkin kita mesti ganti lagi niche-nya atau kita tambahin nilai-nilai bisa mengunggulkan sekolah kita gitu. Next. Nah, tidak semua program gagal, tapi balik lagi gini, kadang programnya bagus. Jadi Pak Helmi itu langsung kirim kepada saya surat lewat Yayasan Cendekia. Sekolah laboratorium harus cepat membuat kelas bilingual, kalau enggak ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain. Nah, ini kan kita baru mulai lah ya. Tapi kalau hasilnya belum terlihat, ya udah jangan buru-buru ganti arah dan juga identitas sekolah karena belum terlihat dalam waktu yang singkat. Cari dulu penyebabnya. Apa masalah pemasaran? Apa masalah kualitas? Apa masalah harga? Atau masalah strategi? Kalau murid belum bertambah juga, program bagus, kenapa sih nggak nambah? Ya mungkin ini masalahnya. Coba masalahnya dibaca nih, Pak Rehan. Masalahnya apa aja? Coba dari 1 sampai 5. Nomor 1 pertama itu masalah pemasaran tidak diketahui oleh masyarakat luas. Yang kedua itu masalah kualitas, programnya bagus namun pelaksanaannya belum konsisten. Yang ketiga itu masalah positioning, diketahui tetapi dianggap kurang bernilai. Keempat itu masalah strategi, wilayah butuh keunggulan yang berbeda. Dan yang terakhir itu masalah harga, disukai tapi terlalu mahal. Oke, tepuk tangan buat Pak Rehan ya.
Jadi itu ya 5 masalah yang mungkin bisa terjadi. Jadi kalau belum tambah ya udah lihat. Kemarin coba nih bikin acara SD open gitu ya, datang sekolah-sekolah lain. Ternyata keluar duit 10 juta, 15 juta kurang. Cuman ngiklan di Jakarta Info sama di Halo Duren Sawit, ternyata lebih banyak yang datang. Berarti mungkin jangan-jangan pakai medsos aja lah. Itu kan kita masih trial and error juga ya. Masalah kualitas, bisa jadi programnya bagus tapi nggak konsisten. Makanya saya suruh Pak Helmi datang. Nanti tiap 1 minggu, 2 minggu sekali gitu, lihat bagus gak nih pelaksanaan. Masalah positioning diketahui tapi dianggap kurang bernilai, values-nya sama yang didapat cocok nggak, masalah strategi, wilayah butuh keunggulan yang berbeda atau enggak, masalah harga tapi terlalu mahal, nanti kita evaluasi. Sekarang kan bayar 20 juta, ya udah kita lihat nanti apa kita bikin cashback atau apa, promo-promonya masih kita lihat gitu. Next. Nah, kemudian apa alasan orang tua memilih kita? Nih, positioning adalah penting nih. Coba baca Pak Momon, positioning itu apa sih artinya? Positioning. Positioning adalah alasan utama orang tua untuk memilih sekolah kita. Bukan menurut kita, tetapi menurut masyarakat. Pertanyaan kuncinya, kalau hanya boleh menyebut satu alasan, mengapa orang tua memilih Aprilisma? Kalau jawabannya belum jelas, berarti positioningnya kita belum kuat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Momon ya. Nah, jadi gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya di deskripsi kenapa sih harus sekolah di Laboratorium Jakarta, jawabannya nggak jelas, ya udah berarti positioning kita harus kuat. Mau jadi apa? Sekolah bilingual termurah di DKI Jakarta, sekolah bilingual termurah di Jakarta Timur. Kayak ini contoh Geraha, gedung paling murah di Jakarta Timur. Itu kita harus kuatin dulu positioning sampai nanti akhirnya orang datang. Jujur aja untuk murid sekarang ya, untuk program bilingual nggak terlalu banyak karena positioning kita belum jelas. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya operational expenditure atau OPEX dan juga CAPEX bisa dilihat 3-5 tahun. Jadi nggak usah berkecil hati, jalan aja dulu gitu. Next. Oke, jadi inovasi atau reposisi. Nah, inovasi dilakuin kalau kapan nih, Bu Prima? Coba dibaca dulu. Inovasi dilakukan ketika satu, program sudah benar. 2, tinggal diperbaiki. 3, nilai tambah perlu ditingkatkan. Contoh dalam program bilingual, public speaking, leadership, dan AI learning. Oke, reposisi dilakukan ketika Reposisi dilakukan ketika sudah dievaluasi bertahun-tahun, masyarakat tidak membutuhkan, tidak memberi nilai tambah, dan data menunjukkan arah lain. Reposisi bukan karena bosan, reposisi karena data. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan buat Bu Prima ya. Oke, maksudnya apa? Kalau misalnya nanti Pak Helmi saya evaluasi 5 tahun, udah ibaratnya masyarakat nggak butuh, nilai tambah nggak naik, data menunjukkan arah lain, ya udah kita cut aja. Makanya saya nggak pernah mau Bapak dan Ibu diajakin bisnis yang ada hype-nya. Kemarin lapangan padel datang tuh, orang datang, Mas Bram namanya datang, tawarin lapangan padel, biayanya segini. Oh iya. Tapi begitu saya lihat data lapangan padel di DKI, mungkin waktu awal masih 100 lapangan atau 50 lapangan. Baliknya cepat, pendek 2 tahun Mas. Jadi naruh duit segini, misalnya 5M, balik nanti 2 tahun. Wah, saya bilang enak juga nih, naruh 2 tahun balik 5-6M dalam waktu 2 tahun. Tapi lapangan padel besok menjamur, buka di timur, buka di Nako, buka di mana. Akhirnya ya udah, PBG yang tadinya 2 tahun jadi 5 tahun. Kemarin ditawarin juga MBG bikin dapur Mas, 2M doang gitu. Ternyata ketuanya Padadan ditangkap karena menjual titik-titik SPPG. Jadi kita bayar 2M itu sebenarnya dapur nggak segitu, tapi bisnis dia untuk menentukan titik dan biar tetap diproses itu 2 miliar. Saya bilang kalau bisnis ada hype-nya, apalagi cuman karena viral doang, udah pasti nggak balik. Yang balik itu sesuai literasi 3-5 tahun. Jadi ya udah 5 tahun terus aja bakar duit. Jadi kalau yayasannya nggak kuat untuk gaji dulu, nalangin dulu, bikin gedung dulu, nggak akan jalan gitu. In any industry, di industri apapun, mau industri buat olahraga kek, mau industri yang bahkan kek, buat yang lain perbankan, pokoknya itu semua 3-5 tahun. Jadi Bapak dan Ibu misalnya apa, Bu Dina mau bikin klinik, ya udah 3 tahun 5 tahun udah siap, bakar duit dulu, gaji dulu, medisnya, terus abis itu bikin dulu alkesnya, bikin lagi polinya di industri apapun.
Jadi ya udah, kalau sekarang belum ada hasilnya ya sabar-sabar dulu. Yang penting kita terus berevaluasi dan juga kita bisa meningkatkan nilai tambah. Next. Oke, jadi jangan terlalu cepat ganti identitas. Kita kan udah sepakat nih, bikinnya berakhlak mulia, siap mendunia. Tadi juga Pak Joko udah bilang, kita punya daya saing global. Bu Koni juga udah bilang, kita mau bikin sesuatu yang baik dengan coding, entrepreneur. Nah, kalau misalnya kita berubah, awal robotik, lusa jadi tahfiz, minggu depan coding, tahun depan entrepreneur, akhirnya ya udah nggak ada identitas yang melekat. Jadi sabar aja dulu, konsisten dulu. Konsistensi more than precision. Yang namanya konsistensi lebih baik dari presisi. Daripada kita pengen olahraga minimal harus 2 jam deh, jalan harus berapa, udah mulai dari 10 menit, 15 menit, 20 menit. Jadi jangan ngoyo dulu jadi orang. Nah, adalah fondasi kepercayaan. Ubah hanya dengan data yang kuat. Kalau nanti kita lihat data murid yang gak naik-naik, ya baru kita ganti. Mungkin gak cocok bilingual gitu ya. Next. Oke, yang kita bangun itu bukan sekedar sekolah, tapi brand yang dipercaya oleh masyarakat, berakhlak mulia, siap mendunia. Jadi kualitas setiap program harus dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa dan orang tua. Konsisten, lakukan hal yang sama dengan standar yang sama setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan setiap waktu. Waktu adalah brand yang kuat, tidak dibangun dalam semalam, butuh proses yang sabar. Seperti yang saya bilang, ada orang tuh ya pengen nikahin anaknya kiai. Ya udah saya mau deh sama anak kamu. Ya udah kamu sholat di belakang saya 40 hari aja. Awal sehari karena mau dapetin tuh perempuan gitu. Hari kedua lama-lama kayaknya udah mulai terpanggil. Hari ketiga, keempat, kelima, lama-lama saya ternyata ingin sholat karena Allah, bukan karena saya pengen menikahi anak kiai tersebut. Jadi ya udah ikutin aja dulu. Masa nifas 40 hari. Rasul juga diangkat umur 40 tahun. Suruh jadi manusia yang utuh dulu baru diangkat Rasul. Ya udah kita anggap aja kita juga lagi hijrah menuju perjalanan Rasulullah, intinya gitu. Next. Oke, setiap program harus menjawab apakah membuat murid bertambah, apakah meningkatkan kualitas lulusan, apakah memperkuat daripada yayasan Akrolesma dari segi karakternya, dan juga membuat sekolah semakin dipercaya. Kalau jawabannya iya, investasi tersebut layak dilakukan. Walaupun banyak jumlahnya, berarti layak. Emang ternyata muridnya nambah, karakter Akrolesma bisa kita sebarluaskan. Satu pertanyaan yang mengubah segalanya nih. Coba nih, masalah duit, Bu Leoni baca lagi. Jangan bertanya berapa uang yang dikeluar, tetapi bertanya apakah investasi ini membuat Akrolesma menjadi sekolah yang lebih bernilai ke 5 tahun ke depan. Nah betul, jadi sesuatu itu Bapak dan Ibu sekalian belum tentu dibilang berboros-borosan atau mubazir gitu ya. Misal orang tanya ke saya, kenapa uangnya buat raker, misalnya 30 juta raker di luar kota, kenapa nggak buat gaji guru aja nambahin? Kalau ada nilai di rekening Bapak dan Ibu sekalian, ya udah itu nilai yang tertera. Tapi ada nilai-nilai yang nggak tertera di rekening yayasan. Nilai apa? Keharmonisan Bapak dan Ibu ngumpul, kebersamaan Bapak dan Ibu ngumpul, pulangnya dikasih transport, bisa seneng orang yang di rumah. Awal pertama raker ingat nggak? Pak Mursidi, saya tanya Bu Nadia, nggak tahu namanya siapa. Berarti kan tandanya itu penting untuk menyatukan chemistry, team building, capacity building, dan juga fondasi kita sebagai manusia gitu. Dikasih bekal juga, dikasih pembekalan ini itu. Jadi sesuatu yang boros itu belum tentu boros. Yang mahal itu ya belum tentu dia mahal. Siapa tahu emang sesuai dengan values-nya. Jadi nggak ada istilah pemborosan kalau memang mendapatkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai keharmonisan dan lain sebagainya gitu. Pak Momon misalnya kemarin liburan sama istrinya, apakah itu membuang-buang uang? Yang enggak juga, tapi ada nilai keharmonisan, mental health-nya bagus, berarti bukan pemborosan. Ini nggak ada masalah sebenarnya. Tapi mungkin kalau misalkan kita nggak keluarin uang itu, ya uang tuh prinsipnya kayak bensin Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau Bapak dan Ibu diemin tuh bensin basi, akinya soak, mobilnya rusak. Tapi kalau Ibu pakai buat berboros-borosan tuh bensin, nggak sampai juga ke tujuannya. Jadi rezeki itu prinsipnya ngalir. Yang harus dikeluarin ya udah keluarin, jangan ditahan-tahan. Makanya jadi orang tuh jangan terlalu pelit. Nanti rezeki juga nggak akan dibawa mati dalam bentuk uang. Saya udah ngeliat bapak saya mati ya Bapak dan Ibu sekalian. Itu nggak ada yang dia bawa, bajunya penuh,
mobilnya 5, nggak ada yang dia bawa sama sekali gitu. Bahkan uangnya dia nggak bisa menolong dia ketika dia masuk di IGD karena ruangan penuh, kondisi COVID, punya uang 5 miliar juga kita mau bayarin kamar nggak bisa juga. Jadi keluarin aja apa yang harus dikeluarin, belum tentu berboros-borosan kalau sesuai dengan values-nya gitu. Next. Oke, kemudian ini tentang bagaimana kita belajar. Belajar tuh boleh dari siapa aja. Coba baca Pak Tegar nih, belajar dari siapa saja. Hikmah adalah belajar dari siapa saja. Hikmah adalah milik orang beriman, dimanapun ia menemukannya, maka ia lebih berhak atasnya. Coba apa artinya Pak Tegar dari kalimat ini yang Pak Tegar bisa tangkap gitu ya? Hikmah adalah milik orang beriman, dimanapun ia menemukannya, maka ia lebih berhak atasnya. Setahu Pak Tegar aja nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya, kalau dari bahasa hikmah adalah milik orang beriman, berarti dimanapun kita berusaha, insya Allah tuh selalu ada jalan hikmahnya gitu. Jadi dimanapun kita berusaha, dia akan pasti lebih berhak atasnya gitu. Oke, ya tepuk tangan buat Pak Tegar ya. Oke, di mana kita berpijak, bumi di situ kita dijinjing ya maksudnya ya. Ya, oke. Next. Ya benar Pak Tegar, terima kasih. Oke, iya kita harus belajar dari siapapun dan juga kita harus mencari hikmah ya kata Pak Tegar. Benar, jadi jangan terlalu cepat menghakimi. Kadang kita dengar ya seorang bagi ilmu lalu pikiran muncul menghambat ini. Topik yang sering dibagikan kesuksesan, kepemimpinan, keuangan, pendidikan, kehidupan. Pikiran yang kita yang muncul, kok bisa dia ngomong gitu? Enak aja karena dia udah kaya gitu. Dia mah enak, hidupnya udah berhasil. Belum tentu suksesnya halal juga. Akhirnya apa? Kita berhenti belajar sebelum memahami pesannya. Jadi apapun yang disampaikan sama teman-teman sejawat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu adalah ilmu ya ambil. Jadi gak usah lihat siapa yang ngomong. Walaupun saya ngomong misalnya, enak aja bapaknya mah emang udah kaya gitu kan, belum tentu juga gitu. Jadi semua itu tergantung bagaimana orang menjalani kehidupannya dan juga melalui prosesnya gitu. Next. Oke, fokus aja pada ilmunya. Saat seseorang mengajarkan kebaikan, sikap kita menentukan manfaat yang kita dapetin. Ambil ilmunya, tangkap inti pesan yang disampaikan tanpa terdistraksi oleh siapa yang menyampaikannya. Kadang-kadang juga saya dapat masukan ya, maksudnya dari Maira, dari Bu Minat gitu ya. Kalau saya mungkin udah keluar jalur, kalau saya mungkin terlalu barbar gitu ya. Jadi bawahan juga boleh mengevaluasi saya gitu. Uji dan praktekkan, coba terapin dalam kehidupan nyata. Ilmu yang tidak diamalkan tidak akan terasa manfaatnya. Terus lihat aja manfaatnya bagus nggak gitu. Nilai ilmu dari buah yang dihasilkan, bukan dari status atau latar belakang penyampaiannya. Ya udah, penyampainya boleh aja kasih masukan. Jadi ilmu yang baik tetap bermanfaat meskipun disampaikan oleh orang yang tidak sempurna. Next. Oke, nah belajar tuh nggak harus nunggu sempurna karena bapak dan ibu nanti nggak jalan-jalan. Jadi lebih baik cukup tahu daripada banyak tahu. Kalau ada ilmu yang membuat kita lebih disiplin, membuat kita lebih berkembang, membuat kita lebih produktif, membuat kita dekat kepada Allah, ya udah pelajari dan coba terlebih dahulu. Kalau ada program yang membuat kita menambah kompetensi, menambah nilai sekolah, memberikan manfaat, ya jangan langsung menolak hanya karena belum pernah melakukannya. Contoh program bilingual nih, kemajuan kan selalu dimulai dari keberanian mencoba. Yang dituntut bukan langsung sempurna, tapi mau belajar dan bertumbuh bersama. Next. Nah, jadi mimpi aja udah setinggi langit. Saya juga nggak tahu bapak dan ibu ini sukses atau enggak. Tapi kompas kehidupan, nanti kita belajar tentang kompas kehidupan. Kira-kira keputusan yang kita ambil benar apa salah atau enggak sih gitu. Jadi jangan takut milih cita-cita besar. Sekolah yang besar hari ini, aktualisme yang besar hari ini, dahulu juga pernah kecil. Guru yang hebat hari ini, kemarin guru-gurunya berprestasi ya, bagus-bagus. SMK dalam membuat program, dulu juga pernah belajar dari nol. Program yang berhasil hari ini juga pernah diraguin gitu. Kayak bikin lens sehati, pernah diraguin, tapi orang juga bisa mengerti sekarang. Kalau kita menargetkan langit dan nggak sampai, jadi kita masih jatuh di antara bintang-bintang kepada ibu sekalian. Jadi nggak usah takut, kalaupun jatuh masih di bintang-bintang. Tapi kalau mimpinya agak cetek, mungkin udah sampai dasar kita terjatuh gitu. Next.
Oke, yang terpenting adalah bertumbuh. Kemarin, hari ini harus lebih baik. Tahun lalu, tahun ini harus lebih baik.